Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa bersama-sama bertemu muka walau melalui virtual web. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita bisa tetap bersama beliau hingga akhir zaman. Untuk materi yang saya bawakan yaitu mengenai kurikulum SMA Negeri 1 Kurau, atau bagaimana kita mengenal kurikulum SMA Negeri 1 Kurau. Pertama-tama kita harus mengetahui struktur dasar kurikulum, yaitu kurikulum yang digunakan, waktu belajar, mata pelajaran, penjurusan dan peminatan, kenaikan kelas, dan kelulusan. Baiklah, yang pertama adalah mengenai kurikulum yang kita gunakan. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Sebelumnya kita menggunakan kurikulum KTSP, ya. Sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah menggunakan kurikulum 2013. 3 tahun yang lalu itu mulainya. Jadi yang lulusan yang ini semuanya sudah pakai kurikulum 2013. Apa itu perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP? Ada beberapa hal yang mendasar. Tapi secara umum apapun kurikulum yang digunakan tujuannya adalah untuk menunjang sistem pembelajaran di Indonesia. Ini dasar hukum penggunaan kurikulum 2013, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 54, 64, 65, 69, 66 tentang standar penilaian dan lain-lain. Waktu belajar. Memang ada perbedaan antara kalian masih di sekolah menengah tingkat pertama untuk waktu belajar dengan di sekolah menengah umum, ya, atau SMA atas, umum atas, atau madrasah aliyah. Waktu belajar kita 5 hari kerja, itu dimulai hari Senin sampai dengan Jumat, karena Sabtu dan Minggu itu libur. Jam belajar kita mulai pukul 7.45 sampai dengan 15.30. Terus setiap Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan untuk Jumat itu kita mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 11.00. Alokasi waktu per mapel itu 45 menit. Kemudian istirahat kita antara 15 sampai dengan 30 menit, ya. Itu waktu bisa disesuaikan. Kemudian disediakan waktu untuk sholat duha bersama dan zuhur berjamaah, dan itu malah kita anjurkan. Untuk mata pelajaran antara tidak banyak perubahan, mungkin ada penambahan. Waktu kalian di sekolah menengah pertama dengan yang sekolah menengah atas ini, mata pelajarannya ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu untuk kelompok wajib A. Kemudian untuk kelompok wajib B itu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan.
serta kelompok C peminatan. Jadi yang membedakan nanti perjurusan itu adalah di peminatan. Sedangkan untuk kelompok wajib itu semuanya sama. Untuk alokasi waktunya kelas 10 dan 11, 12 itu juga ada perbedaan. Untuk kelas 10 itu pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam pelajaran, itu sama. Kelas 11 juga, kelas 12 juga. Bahasa Indonesia sama, 4 jam pelajaran. Matematika sama. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, itu sama mulai kelas 10 sampai kelas 12. Prakarya dan kewirausahaan juga 2 jam pelajaran, itu sama. Jadi kita wajib ngambil 24 jam untuk mata pelajaran wajib A dan B. Kemudian untuk peminatan IPA dan IPS atau IPA itu peminatan MIA ya. Untuk penyebutan K13 itu disebut dengan MIA. MIA matematika dan ilmu alam. Sedangkan IIS peminatan ilmu-ilmu sosial. Ya, untuk peminatan matematika dan ilmu alam itu kita wajib ya, kalian wajib mengambil matematika, biologi, fisika, dan kimia sebagai mata pelajaran peminatannya. Sedangkan kalau kalian mengambil jurusan ilmu-ilmu sosial atau IIS, itu yang menjadi peminatan wajibnya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan kalau kalian mengambil peminatan ilmu bahasa dan budaya, maka peminatan wajibnya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing lain itu termasuk bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Prancis, serta kalian juga bisa mengambil antropologi. Nah, karena di SMA kita itu yang dibuka itu peminatan matematika dan ilmu alam serta peminatan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi 2 mapol itu saja. Untuk mengambil peminatan ilmu bahasa dan budaya itu bisa dimasukkan sebagai lintas minat. Jadi untuk lintas minat di sini kalian bisa untuk kelas 10 bisa ngambil 2 mapel ya. Contohnya untuk peminatan IPA kalian bisa ngambil lintas minatnya geografi atau sejarah atau sosiologi atau ekonomi, atau ditambah salah satunya bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa dan sastra Inggris. Jadi salah satu di antara peminatan ilmu sosial ditambah salah satu dari peminatan ilmu bahasa dan budaya, atau kedua-duanya peminatan ilmu sosial yang diambil ya. Sedangkan untuk kalian yang ilmu-ilmu sosial, kalian mau mengambil peminatan di IPA, itu boleh di MIA ya. Boleh ngambil lintas minatnya matematika dan biologi, atau matematika dan antropologi. Itu tergantung kesediaan kelasnya untuk lintas minat. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran yang kalian harus tempuh ya di SMA Negeri 1 Kurau itu ada perbedaan antara kelas 10 dan kelas 11 serta 12. Untuk kelas 10 itu 42 jam pelajaran termasuk wajib A dan B, kemudian peminatan ditambah lintas minat. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu 44 jam pelajaran per minggu ya. Rinciannya adalah untuk mapel wajib itu 24 jam pelajaran per minggu. Sedangkan mapel peminatan kelas 10 12 jam pelajaran per minggu. Sedangkan mapel peminatan kelas 11 dan 12 itu 16 jam PL per minggu. Kenapa ada perbedaan di sini? Untuk peminatan kelas 10 12 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 itu 16 jam pelajaran per minggu. Perbedaannya adalah untuk
di peminatan kelas 10 kalian untuk mata pelajaran peminatan itu dihargai 3 jam pelajaran ya. Sedangkan untuk kelas 12 itu 4 jam pel ya, 4 jam pelajaran yang diwajibkan. Jadi penambahannya di sini 1111 sehingga tadi yang di sini 12, di sini jadi 16. Kemudian untuk lintas minatnya, kalian ya waktu kelas 10 itu boleh ngambil 2 lintas minat ya. Jadi 6 jam pelajaran. Sedangkan di kelas 11 dan 12 kalian mengambil salah satu lintas minat yang kalian ambil di kelas 10 tadi. Jadi salah satu diambil. Kalau asalnya kalian ngambil biologi dan bahasa Inggris, kalian pilih salah satu mana yang mau diteruskan ke kelas 11 dan 12 nanti. Salah satu itu ya, apakah biologi atau bahasa Inggris. Tapi untuk lintas minat itu kita juga melihat ketersediaan guru mata pelajaran ya, ketersediaan kelas dan lain sebagainya. Untuk jadwal pelajaran mungkin terlalu kecil untuk dilihat, tapi intinya kita belajar itu antara 11 jam dan 10 jam ya, antara 11 dan 10. Intinya mulai jam 7.45 sampai dengan jam 15.30. Nah, pulangnya. Tadi penjurusan dan peminatan pertama tadi sudah saya singgung masalah jurusan yang tersedia di SMAN 1 Kurau, yaitu jurusan peminatan matematika dan ilmu alam atau disingkat MIA, jurusan peminatan ilmu-ilmu sosial atau IIS ya. Kalau KTSP kemarin itu jurusan IPA dan IPS. Sekarang kalau namanya K13 itu yang IPA-nya diganti jurusan peminatan matematika dan ilmu alam atau MIA. Sedangkan untuk IPS-nya itu jurusan peminatan ilmu-ilmu sosial atau IIS. Bagaimana kita menempatkan penjurusan dan peminatan? Itu penjurusan berdasarkan prestasi dan bakat peserta didik ya. Itu ditentukan di awal masuk bisa melalui seleksi atau tes yang diadakan para guru dan didampingi oleh guru BK SMA Negeri 1 Kurau. Sedangkan kalau kalian sudah ngambil jurusan tersebut, itu masih dimungkinkan untuk pindah jurusan lain ya. Itu masih diperbolehkan di awal-awal semester ganjil dengan pertimbangan prestasi dan bakat peserta didik serta ketersediaan kuota kelas ya, berdasarkan jumlah ruang kelas ya yang tersedia, kemudian menimbang kuota kelulusan siswa tahun pelajaran 2020-2021 ya, yang lulus tahun tadi dan jumlah peserta didik baru, maka SMA Negeri 1 Kurau membuka 2 lokal MIA dan 3 lokal IIS. Jadi 2 kelas MIA dan 3 kelas IIS. Kenaikan kelas dan kelulusan. Kriteria kenaikan kelas itu dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriterianya diatur sebagai berikut. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran minimal 80% dihitung dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khusus untuk kelas 10 dan 11, peserta didik harus mencapai KKM untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai ketentuan penilaian yang berlaku. Sikap, perilaku, budi pekerti peserta didik antara lain tidak terlibat narkoba, perkelahian, tawuran, dan tidak melawan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan secara fisik dan non-fisik, serta tidak terlibat tindak kriminal. Intinya untuk
kenaikan kelas dan kelulusan itu yang paling berperan adalah pertama nilai, yang kedua adalah sikap. Ya, sikap itu nanti ditentukan dengan poin-poin pelanggaran tadi ya. Poin-poin sikap kalian nanti ditentukan oleh poin pelanggaran. Yang lebih cocok nanti menjelaskan adalah wakil bidang kesiswaan. Mungkin itu saja dari saya salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.